Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan satu kabar gembira sebagaimana penantian Bapak Ibu honorer dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Nah, tentunya pengangkatan jadi ASN itu adalah penantian dan impian Bapak Ibu honorer. Maka di sini ada satu informasi yang disampaikan oleh anggota DPR RI tentang pengangkatan honorer ini menjadi PNS tanpa tes. Jadi beliau mengatakan bahwa ini tidak muluk-muluk, ini syarat pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes. Nah, Bapak Ibu tentunya ini kita berharap semoga menjadi kenyataannya. Dan untuk seterusnya, informasi lebih lengkapnya, ikuti dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Keinginan tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil memang menjadi mimpi bagi semua honorer di seluruh tanah air Indonesia. Apalagi di tengah kabar penghapusan tenaga honorer yang akan mulai dilakukan pada bulan November 2023 tahun ini. Benar atau tidak diterapkan penghapusan ini, tentunya ini juga adalah suatu hal yang wajib diwanti-wanti oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan nasib keberlangsungan pekerjaannya. Harapan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil menjadi permintaan yang diinginkan kepada pemerintah. Tenaga honorer berharap bahwa pengabdian yang sudah mereka lakukan selama puluhan tahun bisa terbayar dengan pengangkatan menjadi ASN. Jadi itulah satu harapan dari pemerintah. Keinginan dari tenaga honorer seluruh Indonesia tersebut tampaknya didengarkan oleh pemerintah. Maka selayak bersyukur karena memang akan dikabulkan oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rianta yang merupakan anggota DPR Komisi 2 mengusulkan agar golongan honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa harus menjalani tes, yang mana saat ini pemerintah sendiri memang sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk solusi dari penghapusan tenaga honorer tersebut. Opsi pertama adalah pengangkatan semua tenaga honorer di seluruh Indonesia yang tentunya akan memberatkan anggaran negara, baik dari APBN dan APBD. Kemudian opsi yang kedua adalah menghapus semua tenaga honorer yang pastinya akan menjadi mimpi buruk bagi semua tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun di instansi pemerintah. Yang ketiga adalah mengangkat tenaga honorer berdasarkan prioritas dan seleksi yang dibutuhkan oleh instansi daerah dan pusat. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa poin kedua ini atau opsi kedua ini bukanlah suatu opsi atau solusi penyelesaian kegalauan honorer untuk diubah menjadi ASN. Namun, yang perlu kita perhatikan di sini adalah poin pertama atau opsi pertama dan opsi ketiga, di mana opsi pertamanya yaitu pengangkatan semua tenaga honorer menjadi ASN, ya, dan tentunya hal ini selalu mempertimbangkan beban anggaran pendapatan negara dan anggaran pendapatan daerah. Seterusnya, opsi yang ketiga yaitu mengangkat tenaga honorer berdasarkan prioritas. Kemungkinan ini juga adalah solusi yang mesti ditempuh oleh pemerintah dibanding dengan opsi yang kedua, yaitu penghapusan. Semoga Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN, tidak dirumahkan atau tidak dihapus. Khusus opsi ketiga ini, Rianta menyarankan agar pemerintah mengangkat tenaga honorer dari golongan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Kedua golongan tenaga honorer tersebut bisa disebut pelayanan utama
yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kenapa tidak? Karena memang pendidikan dan kesehatan adalah ujung tombak kehidupan dalam negara. Di luar dari kedua golongan tersebut, tenaga honorer lain bisa mengikuti tes masuk calon pegawai negeri sipil dengan objektif dan selektif. Rianta sendiri juga memberi syarat di mana tenaga honorer dari golongan pendidikan dan kesehatan yang bisa diangkat adalah yang sudah bekerja selama 10 tahun. Ini menurut Komisi 2 DPR